Halo semuanya, kembali lagi ke channel ini. Seberapa tahunya kalian dengan dunia anime dan manga? Dan apalagi untuk kata Netorare ini, memang sudah umum banget di dunia anime itu. Biasanya kata ini disingkat menjadi NTR. Tapi apa itu NTR? Dan bagaimana sejarah NTR ini bisa menjadi genre paling populer hingga sekarang? Nah, di video ini kita bakal bahas tentang sejarah Netorare. Jadi nggak usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin. Netorare atau disingkat menjadi NTR adalah sebuah subgenre di Jepang untuk suatu cerita yang bertemakan selingkuhan atau ditikung, diambil ataupun direbut seseorang pasangannya. Sebenarnya NTR ini bukan hanya untuk suatu cerita yang sudah memiliki kekasih aja. Maksud gue di sini nih, cerita ini nih nggak sampai hingga pacaran atau yang sudah bersuami istri aja. Berteman doang pun bisa disebut dengan NTR ini, walaupun dia bukan pacaran ataupun menikah. Jadi ibaratkan kalau lu deket dengan seseorang tapi masih sekedar suka aja atau belum pacaran, dan lu pun ditikung oleh orang lain. Nah, itu udah bisa disebut dengan NTR juga. Padahal emang ceweknya aja suka sama cowok lain dibanding lu nya. Tapi pengalaman itu udah disebut dengan NTR. Kayak contohnya aja anime Oregairu. Itu kan Hachimannya lebih memilih Yukino daripada Yui. Nah, dari perspektif Yui, dia itu kena NTR oleh Yukino, padahal mereka itu belum pacaran. Tapi itu tuh udah termasuk dengan NTR namanya. Jadi NTR ini emang gak sebatas pacaran atau suami istri aja. Teman masa kecil, gebetan, atau teman direbut, itu semua bisa disebut dengan NTR. Pokoknya kalau ada penikungan, berarti itu udah termasuk dengan NTR, walaupun belum jadian. Kata Netorare sendiri berasal dari kata kerja, yaitu Netora atau Netoru. Gue juga nggak tahu itu kayak gimana. Bisa banyak banget kosakatanya itu. Tapi ketiga kata itu memiliki arti yang sama, yaitu selingkuh. Netorare ini sebuah fetis yang semacam kayak gituan, yang dimana ini mengarah pada sebuah genre untuk seseorang yang suka merasakan gairah dalam situasi dimana orang kesayangannya melakukan hubungan itu dengan orang lain. Ada beberapa jenis dari Netorare ini. Pertama, Netorare sendiri adalah sebuah momen dimana lu dianati oleh pasangan lu atau diselingkuhin. Yang kedua, Netori, momen dimana lu merebut pasangan orang lain atau mengambil istri orang lain. Yang ketiga, Netorase, momen dimana lu menikmati perselingkuhan pasangan lu itu, atau lu seneng lah kalau pacar lu itu diambil oleh orang lain dan malah senang membiarkan hal itu terjadi. Nah, kayak di video gue kemarin, kalau korbannya si ceweknya, ya tinggal tambahin reverse saja di genrenya itu. Jadi reverse Netorare atau reverse Netori, yang kayak gituan. Selain itu ada lagi pengembangan dari genre ini, yaitu genre BBS. Kayak contohnya anime Oregairu tadi, karena kebanyakan orang bingung juga, itu tuh anime NTR atau bukan sih? Nah, lalu muncullah genre BBS ini yang mengasih garis batas bahwa hubungan yang tidak ada statusnya itu bukan cerita NTR, tetapi cerita BBS lebih tepatnya. Tapi itu bebas lu lah mau nyebutnya apa, NTR atau enggak, karena pengertian tentang BBS ini juga kayaknya nggak banyak orang yang tahu, karena kebanyakan mereka juga masih menyebutnya dengan NTR untuk cerita yang tikung-menikung yang kayak ginian. Umumnya cerita Netorare ini bertujuan untuk membangkitkan rasa marah penontonnya dengan menghadirkan cerita di mana tokoh utamanya itu merasa terpuruk gara-gara pasangannya itu diambil oleh orang lain. Dan biasanya hal ini dimulai dengan heroinnya itu yang diperas atau diancam oleh orang lain, kemudian lama-kelamaan menjadi kecanduan dengan orang itu, semacam kayak cuci otak lah. Ada juga yang langsung heroinnya sendiri yang suka rela untuk selingkuh, karena biasanya tokoh utamanya itu sudah tidak menarik lagi, atau lagi keadaan di luar kota yang kayak gituan. Kita masuk pembahasan tentang sejarah Netorare ini. Di Jepang sejak zaman dahulu sudah hal umum banget untuk melakukan poligami pada zaman itu. Sejak abad pertengahan, sistem pernikahan itu memakai sistem perjodohan yang diputuskan oleh orang tua masing-masing mempelai. Masuk ke era samurai, di saat itu sistem perjodohan itu semakin diperketat lagi. Jadi mereka itu hanya dijodohkan dengan orang-orang yang sudah dipercaya oleh keluarga mereka pada waktu itu, dengan alasan untuk melindungi keluarganya atau klannya. Pada saat inilah pernikahan itu tidak didasari oleh cinta lagi, tapi sebatas peraturan keluarga doang. Jadi kebanyakan cowok-cowok kaya pada saat itu wajar banget memiliki banyak istri untuk melindungi klannya dan garis keturunan mereka. Masuk pada zaman Edo, di sini para pasangan mulai saling selingkuh. Pada waktu itu para lelaki kalau mau menjalin hubungan dengan istri orang lain, mereka harus membayar sejumlah uang kepada suaminya itu agar diperbolehkan main dengan istrinya. Padahal waktu itu secara hukum selingkuh itu ilegal di sana dan bakal dieksekusi kedua pasangan itu kalau ketahuan selingkuh. Tapi pada kenyataannya masyarakat Jepang pada saat itu secara terang-terangan memang suka dengan hal kayak gituan, karena memang gak didasarin cinta awalnya itu. Dan juga pada saat itu tidak banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang-orang Jepang ini. Jadi main aja terus mereka itu.
Salah satu tulisan awal tentang Netorare ini bermula sejak zaman inilah. Aktivitas selingkuh inilah yang melahirkan sebuah kebiasaan di Jepang untuk mengunjungi rumah perempuan lain untuk selingkuh. Istilah ini disebut dengan nama yobai. Kita masuk ke era modernnya. Di era modern, sejak Jepang kalah perang, banyak pengaruh barat yang merubah sistem ini. Dari awalnya poligami menjadi monogami. Berselingkuh pun yang dianggap umum pada saat itu, sekarang dianggap tidak bermoral. Dan pasangan suami istri itu wajib untuk saling setia. Nah, NTR itu udah jadi budaya Jepang sejak zaman dulu. Jadi wajar banget kalau orang Jepang itu suka banget sama NTR ini. Sejak nenek moyang mereka itu. Dan masuk di era modern inilah budaya game eroge mulai menyebar. Sejak kemunculan game eroge ini, Netorare ini semakin berkembang pesat lagi. Game eroge pertama yang mengangkat Netorare ini adalah game eroge Moti pada tahun 1998 dan game eroge Dokusei pada tahun 1992. Masuk ke era internet yaitu di atas tahun 2000-an. Pada tahun itu ada orang yang membuat thread di situs Ping. Kalau kalian nggak tahu situs Ping itu apa, mirip sama kayak situs 2 channel. Nah, dia ini minta saran rekomendasi game eroge. Tapi gue nggak tahu dia ini minta saran genre NTR atau Eropin, genre yang diikat kalau kalian nggak tahu. Tapi kayaknya dia ini emang minta cariin genre NTR. Tapi karena emang pada tahun itu istilah NTR atau nama Netorare ini belum ada, makanya kita nggak tahu apa maksud dari tweet orang ini. Setelah beberapa bulan ada tweet baru lagi yang sama banget, dia minta rekomendasi game NTR juga. Tapi sekali ini jelas banget bahwa yang dimaksud oleh orang ini NTR. Jelas ini. Dan di tahun 2000 inilah penyuka genre NTR ini semakin menyebar di Jepang. Ya, walaupun pada tahun itu belum ada namanya untuk mendefinisikan genre ini. Kemudian pada tahun 2001 ada sebuah situs pribadi bernama Nemuro, yang dimana di situs itu memberikan semua informasi berkaitan dengan Netorare. Dan di situs itulah juga nama NTR ini pertama kali disebutkan. Berserang beberapa hari ada beberapa tweet juga yang memperkenalkan istilah NTR ini. Gue nggak tahu mereka ini lagi bahas game atau apa. Tapi pada tanggal tweet ini diterbitkanlah istilah untuk kata NTR ini lahir. Padahal kalau kita itu tanggalnya, situs Nemuro ini padahal yang duluan yang memperkenalkan NTR ini. Tapi mungkin karena banyak orang nggak tahu sama situs itu, makanya NTR ini ditetapkan lahirnya pada tanggal 18 Juli. Oh ya, pemilik situs Nemuro itu sama yang membuat thread ini yang memperkenalkan NTR ini adalah orang yang sama. Orang pertama kali membuat nama NTR ini, yaitu Pak Keten. Jadi lu semua pecinta NTR harus hormat banget sama nih orang. Ingat di garis bawahi dulu ya, untuk lu yang mungkin belum paham. Kata Netorare itu udah ada jauh dari ini semua. Tapi untuk menyebut genre tentang ini itu, yang nggak tahu nyebutnya apa, nggak ada nama pastinya. Jadi orang-orang Jepang pada saat itu menyebutnya selingkuh lah, pemaksaan lah pada saat itu. Hingga kedatangan Keten ini yang menggunakan kata Netorare, lalu disingkatnya. Dan kayaknya kata-kata Netorare juga pada saat itu udah juga dipakai untuk beberapa orang untuk penyebutan tentang genre selingkuh ini. Jadi kemungkinan Keten ini cuma mempersingkatnya doang jadi NTR. Tapi itu teori gue doang, jadi gak usah harus percaya banget. Sejak Keten ini memperkenalkan istilah NTR ini, kata-kata NTR ini semakin meluas lagi dari tahun ke tahun. Penyebab semakin populernya genre NTR ini ketika anime Triangle Blue yang pada tahun 2010 tayang. Dan sejak saat itu kata NTR ini terus meningkat di pencarian Google. Dan genre NTR ini terus berkembang dari manga, anime, video game hingga video-video lainnya juga. Pasti ada genre NTR ini. NTR ini menjadi salah satu genre favorit sampai sekarang. Jadi gimana? Udah tahu kan sekarang apa itu NTR dan gimana bisa berkembang genre NTR ini? Padahal gue mau bahas juga tentang alasan kenapa orang benci atau suka dengan genre NTR ini, atau kenapa karakter-karakter NTR itu sama semua. Tapi kita lanjutin di video terpisah aja yuk, agar enak gue risetnya lagi. Jadi anime atau manga NTR apa yang pertama kali kalian tahu? Tolong tulis di komentar yuk, agar gue lihat juga. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe di bawah. Jika kalian mau bantu channel ini dari pembahasan lainnya, bisa klik Saweria di deskripsi. Terima kasih untuk yang udah nonton dan sayonara semuanya.